Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agus Gelin, tentunya di channel YouTube Agus Gelin Petualang. Sahabat para pecinta ikan sidat, di video kali ini kita akan menjelaskan ya jenis-jenis ikan sidat yang terdapat di Indonesia. Nah, sebagaimana kita tahu ya, kalau si ikan sidat ini memiliki berbagai nama. Jadi di setiap daerah biasanya mengenal ikan sidat ini dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang memanggil ikan pelus, ikan lubang ya, kalau di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah mungkin disebutnya ikan pelus atau ikan oling. Dan di luar Pulau Jawa itu memiliki nama dengan panggilan ikan masapi ya. Kalau di Sulawesi kemudian ada ikan morea dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis ikan sidat ya yang terdapat di Indonesia itu terdiri dari 6 jenis ya. Nah, 2 jenis itu yang banyak terdapat di Pulau Jawa, antara lain Anguilla marmorata dan Anguilla bicolor. Sementara untuk jenis-jenis ikan sidat ya yang terdapat di Sulawesi sana itu antara lain adalah Anguilla bornensis, Anguilla marmorata, Anguilla celebensis, Anguilla megastoma, dan Anguilla interioris. Nah, 5 jenis ikan sidat ini adalah salah satu ikan sidat yang terbesar ya. Itu lebih banyak terdapat di Sulawesi sana. Nah, sementara di Pulau Jawa itu hanya yang marmorata ya, yang biasanya ukurannya lebih besar atau yang sering disebut ikan plus jarak ya, yang coraknya itu bintik-bintik cerah dia. Nah, untuk ikan sidat ini ternyata ya ada beberapa larangan untuk kita menangkap ikan sidat. Nah, ini salah satu contoh larangannya ya, kita akan coba bacakan. Jadi tujuannya untuk mengedukasi rekan-rekan ya. Selain ada peraturan yang mengatur, juga biar penangkapan si ikan sidat ini sedikit terjaga ya, tidak dieksploitasi terlalu berlebih, agar kelangsungannya tetap masih bisa bertahan di ekosistem alaminya. Nah, yang mengatur di sini adalah keputusan Kementerian KKP nomor 19 Kepmen 2012 ya. Keputusan ini menjelaskan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang mengeluarkan benih sidat Anguilla spp ya. Benih sidat ini adalah il glass ya, atau glass eel dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 150 gram per ekor dari wilayah Indonesia. Nah, ini biasanya untuk tujuan ekspor ya, karena untuk budidaya ikan sidat ini itu hanya sebatas pembesaran, jadi bukan memijahkan. Nah, benihnya sendiri itu rata-rata mereka tangkap dari alam ya, yang masih kecil yang berupa glass eel.
2 tahun lalu KKP melindungi secara terbatas ikan sidat di perairan Indonesia. Regulasi dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Kepmen 2020. Nah, ini ada aturannya ya. Perlindungan terbatas ikan sidat mencakup 1. Benih semua spesies ikan sidat pada stadium glass eel tidak boleh ditangkap setiap bulan gelap tanggal 27 sampai 28 Hijriah, karena ikan sidat ini biasanya bermigrasi di musim penghujan sama pada saat gelap ya, tidak ada sinar bulan. Kemudian yang kedua, Agulia bicolor dan Agulia interioris dewasa dengan berat di atas 2 kg tidak boleh ditangkap sepanjang waktu, karena ini untuk indukan mungkin ya di habitat alaminya. Kemudian yang ketiga, Angulia marmorata dan Angulia celebensis dewasa dengan berat di atas 5 kg tidak boleh ditangkap sepanjang waktu. Nah, ini aturan yang mengatur ya. Mudah-mudahan dengan ada regulasi ini rekan-rekan semua ya bisa mengerti, bisa memahami, sehingga bisa membatasi ya penangkapan dari si ikan sidat ini. Tujuannya adalah agar si ikan sidat ini masih bisa bertahan ya di habitat alaminya, tidak sampai punah nantinya, terutama yang penangkapan secara besar-besaran ya untuk jenis glass eel-nya. Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Sidat 2016-2020, KKP telah menyusun sasaran strategi dan rencana aksi. Namun upaya konservasi tersebut belum cukup. Penangkapan ikan sidat di perairan Indonesia mengalami overfishing atau terindikasi tangkapan yang berlebih. Overfishing terjadi ketika suatu jenis ikan diambil lebih cepat dibanding dengan pembiakan stok spesies tersebut untuk menghasilkan penggantinya. Ini jelas ya, karena si ikan sidat ini perkembangbiakannya dia cukup lambat ya, cukup lama, sehingga kalau diambil lebih cepat terutama glass eel-nya atau anakannya ya kemungkinan nanti akan berkurang ya jumlah di alam liar. Makanya kita bersyukur ada beberapa daerah yang melarang untuk menangkap sampai mengkonsumsi ya si ikan sidat ini. Mudah-mudahan dari spesies yang dilindungi tersebut bisa berkembang biak sehingga masih menghasilkan anakannya.